kamu keselkan dengan pernyataan Bang Juma? Silakan, Nita Parusi. Nita, Oh, dia lagi di bar kayaknya. Perjamuan kudus terakhir pakai anggur kayaknya ini. Nita. Assalamualaikum Pak Bang Ustadz Juma. Oh ya, Bang bentar Zuma aja Bang. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Saya tuh baru masuk tuh ya ke. Siap. Kenapa sih di TikTok ini nggak ada komal apologet Hindu apologet ini, adanya apologet Kristen dan Islam aja? Kenapa maksudnya? Karena Hindu dan juga Buddha itu apologet itu kan pembelaan ya, pembelaan iman. Keimanan ya. Iya. Karena mereka tidak ada yang nyerang kitab mereka Bang. Berbeda dengan Islam. Islam ya. Ya, konsep apapun di Islam itu diserang secara halus dan kasar oleh agama Kristen ini. Kristiani ya, betul. Iya. Maka kita perlu melakukan pembelaan, makanya hadir apologet Islam, pembela kemudian kaidah-kaidah Islam dari serangan-serangan agama untuk meluruskan dan membenarkan gitu ya. Iya, meluruskan dan membenarkan. Boleh. Betul. Oke, Nita Parusi. Oke, Tukang Kubai, selamat sore. Agama apa Tukang Kubai? Tukang Kubai. Oke. Nita Parusi, silakan. Iya, Nita. Saudari Nita, mungkin saudara merasa tersakiti dengan penyampaian saya. Tapi percayalah, kalau Anda menggunakan akal Anda menelaah semua penjelasan saya, Anda akan sampai kepada pengajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Syarat untuk menjadi Kristen adalah baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang dikristenkan. Yesus tidak pernah membaptis. Jadi Yesus tidak pernah kemudian mengkristenkan. Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan syahadatain. Syarat untuk menjadi Islam harus melalui pintu syahadat. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab disyahadatkan. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab diislamkan. Yesus kalah 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah kalau kita melihat dari penjabaran agama. Yesus tidak pernah mengkristenkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW mengislamkan separuh bumi. Dia jawab omongan abang di typing Bang. Abang dikatakannya akal sehat pakai. Terus abang katanya Tuhan negeri Mekah. Di bawah. Dijawabnya typing di bawah dia Bang. Gak bersuara. Jadi di dalam surat Al-Quran yang mengatakan aku hanya diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini, bukan negeri Mekah, tapi Tuhan negeri ini. Nah sekarang kalau saya mengatakan Makassar ini, aku Bang Zuma menyembah Tuhan negeri ini, menyembah Tuhan kota ini. Kira-kira Tuhan di kota Makassar siapa? Tuhan di kota ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Tuhan negeri ini berarti Tuhan itu lokal, lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa aku adalah Allah Israel? Apakah berarti dia hanya Tuhan bagi Yakub? Karena di situ dikatakan akulah Tuhan Mesir, berarti dia hanya Tuhan kota Mesir. Akulah Tuhan Bani Israel, berarti dia hanya Tuhan Bani Israel saja, bukan Bani yang lain, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Bahkan di Al-Quran mengatakan, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah.
Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ar, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan Isa, dialah yang mematikan Isa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Al-Quran yang menarasikan. Huwallazi khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya pada saat itu orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka memiliki dewa-dewa, mereka memiliki berhala-berhala, di mana mereka berhalanya itu memiliki kuasa per wilayah. Jadi misalnya Dewa Yesus hanya berkuasa antara kota Madinah sampai dengan pinggiran kota Mekah. Di dalam kota Mekah namanya Dewa Bom-Bom. Di pinggiran selatan kota Mekah namanya Dewa Herdi. Sebelahnya lagi, sebelah utara, Tuhan orang-orang yang ada di situ namanya Dewa Kiamat. Sebelahnya lagi ada Dewa CP dan seterusnya. Nah, mereka membagi wilayah sesuai dengan wilayah ketuhanan dewa-dewa mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang, aku diminta untuk menyembah Tuhan negeri ini. Artinya seluruh Mekah hanya ada satu Tuhan, bukan dewa-dewa mereka yang Tuhan. Itu maksud dari asbabul nuzul ayat itu, supaya dipahami. Ini Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible itu hanya torehan wartawan. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, dia harus dimaknai secara bahasa. Itu yang perlu dipahami. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Apakah kemudian Allah yang diperkenalkan Yesus dalam Markus 12:49 itu, 29 itu, 29 ini, itu Tuhannya hanya untuk Bani Israel saja. Saya mau tanya, ketika dikatakan Tuhan lahir di negeri Daud, saya mau tanya, apakah Tuhan Anda hanya di negeri Daud? Tolong jawab saya, Mbak. Nita, jawab. Jawab. Tuhan segala Jawablah bangsa. Nita. Di mana tertulis Yesus Tuhan segala bangsa, tertulis di mana? Saya bacakan dalil ya, Mbak Nita, dengarkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana, Mbak? Kota Daudnya di mana? Kota Daudnya di mana, Mbak? Nita jawab. Yesus itu Tuhan di kota Daud. Apakah Indonesia termasuk kota Daud? Sayangnya bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan di Indonesia. Iya, saya tanya. Telah lahir Yesus di kota Daud. Saya tanya, kota Daudnya itu di mana? Ini pertanyaan serius loh. Ayo, Tuhan Mbak Anda Nita itu jawab. cuma Tuhan di kota Daud. Itu pun kalau diakui. Jawab dong. Kalau Tuhan saya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atau Tuhan semesta alam kalau Tuhan saya. Ayatnya dalilnya jelas. Kalau Tuhan Anda, hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Yesus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhan Anda hanya di kota Daud. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kita harus tahu dulu. Daud itu mana? Kotanya Daud itu di mana? Saya ulang ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Kristus di kota Daud. Itu di mana tuh? Tuhanmu itu Tuhan di kota Daud. Kau ke sana menyembah, jangan di sini. Karena di sini bukan tempat Tuhan Anda. Kalau Tuhan saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Tuhan saya, Tuhan seluruh semesta alam. Ayatnya jelas. Nah, Tuhanmu, hari ini lahir bagimu juru selamat yang kota Daud. Nah, itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhanmu di kota Daud itu di mana? Pingin tahu Tuhan kau di kota Daud itu di mana dia? Kalau Tuhanku kan jelas tuh ayatnya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini dicipta oleh Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala langit dan isi bumi bertasbih kepadanya. Nah, sedangkan Tuhanmu, Lukas 2 nomor 11. Anak-anak telah lahir bagimu juru selamat, dikutus Tuhan di kota Daud. Coba tolong tunjukkan kota Daud, Tuhanmu itu di situ ngapain? Mbak Nita? Menangis dia. Ayo diskusi yang cerdas. Kalau mau bahas Islam pakai akal syaratnya. Silakan bertanya pertanyaan paling sulit untuk saya sebagai Muslim. Insya Allah saya akan membimbing Mbak Nita untuk waras. Jangan gila permanen kayak sekarang. Yudas kok disembah, Mbak. Yuk. Nita. Ayo Mbak Nita. Kamu itu wanita, punya hati yang lembut. Dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan. Sayangnya akal nggak dipakai. Yuk. Cup. Pakai akal. Nangin dong. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma. Yuk jangan gengsi, yuk belajar. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma yuk. Mau tanya Bible boleh, tanya Al-Quran boleh, yuk silakan. Nangin dong. Astagfirullah. Ayo Mbak Nita. Kebalik. Dia gulat nangin dong. Bukan nangin. Balik. Malah dia. Astagfirullahaladzim Nita. Udah coba ke Epi Pardede. Selamat sore, agama apa? Epi Pardede. Epi Pardede. Agak ya Mak. Uta Barat, selamat sore, agak Bapak Uta Barat. Uta Barat. Mister Uta Barat, selamat sore, buka mute-nya. Naik pada mute.
Mister Huta Barat. Naik-naik di mute mau ngapain? Allahu Akbar. Mencerdaskan. Silakan tanggapin. Mencerdaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengikuti Bang Zuma dari awalnya dari YouTube. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai di ranah TikTok. Salam Masya kenal Allah. Bang Zuma, Salam Bunda Hesti, kenal, Bunda sahabat. Rahmat, salam kenal. Sayang tidak beruntung kemarin waktu Bang Zuma ke Bandung, saya lagi di Jakarta. Kebalik, Allahu Akbar. Bang Zuma pulang lagi ke Jakarta, saya balik Saya- lagi ke Bandung. Ais mantap sekali, luar biasa. Ini si mencerdaskan itu Oten bukannya? Muslim beliau. Ini Beda saya yang menceritakan. edisi Tauhid Bunda. Alhamdulillah. Ya kenapa pakai nama akun Oten? Enggak, ini akun Fotonya kedua, Bunda. lagi. Makanya gue kira si Pentret. Iya. Untuk Dia jadi salah untuk paham pengalihan orang. saja. Enggak apa-apa. Pengalihan Untuk pengalihan aja. bagimu. Orang jadi sujon. Enggak lah. Bang Zuma, ada satu Iya. pertanyaan yang mungkin ini kejadian ini baru Banyak kali tahun ya. ini saya alami. Kalau misalkan boleh dikasih saya waktu. Ada kawan saya mungkin udah lama tidak bertemu dengan saya puluhan tahun ya Bang Zuma, lebih dari 10 tahun. Siap. Tiba-tiba dia ada kontak masuk ke saya. Kawan saya ini Dabling Huta kawan dekat Barat. sekali. Kawan saya ini dekat sekali dengan saya dan saya percaya dan saya tahu rumahnya, tapi tidak dalam satu kota dengan saya. Suatu waktu dia meminjam uang kepada saya. Dia bilang untuk bisnis. Bang jangan panjang-panjang bang. Soalnya Ya, ini ada oke. Oten kan. Oke. Nah, itu ada mencret yang gabrolnya ada. Bentar ya. Saya kasihlah pinjam dalam nominal mungkinlah 1 sampai 5 juta. Tapi dalam kurun waktu 1 hari Bang Zuma, dia mengembalikan uang yang saya pinjam itu, misalkan saya minjamin dia 5 juta. Dia kembalikan lagi itu dilebihin 2 juta. Tapi setiap kali saya tanya uangnya dipakai apa, dia bilang pakai bisnis Bang Zuma. Bisnis dan tidak bilang dan jujur kepada saya bisnisnya apa. 5 juta dilebihin 2 juta, 5 juta dilebihin 2 juta. Itu dalam waktu 1 hari. Nah, selang hampir 6 bulan saya tidak ada kontak, ada informasi bahwa kawan saya ini meninggal dunia Bang Zuma. Kawan dekat saya ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tidak bisa sempat datang ke Surabaya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, menceritakan bahwa dia sakit dan lain-lain. Adalah satu kawan saya juga yang ketemu waktu di rumah duka. Bertanya, bisnis apa saudaraku satu ini? Kemarin dia sempat ada join bisnis dengan saya. Tapi tidak berani jujur. Karena orangnya emang amanah. Tapi ada satu kalimat yang saya masih mengiang-ngiang. Dia bilang kayak gini Bang Zuma. Ini saya bisa kayak gini antara dua. Antara musibah atau anugerah. Nah, dari situ saya masih tanda tanya. Akhirnya saya menemukan informasi bahwa dia pinjam uang ke saya itu untuk dipakai judi. Bang Zuma. Tapi saya baru mengetahui itu setelah dia sudah meninggal. Itu pun tahu dari teman-teman dan juga keluarganya. Itu bagaimana Bang Zuma? Saya yang mendapatkan kemarin kelebihan uang yang dari dia pinjamkan itu hukumnya untuk saya gimana? Itu nggak ada hubungannya, Bang, karena Hubungannya? iya, antum nggak tahu. Apakah dana tetap riba atau apa gitu? Enggak, karena itu kemudian Anda tidak mengetahui semata-mata karena membantu kan, menolong. Betul, Iya, tidak tahu, nggak tahu. tidak tahu sama sekali Iya. digunakan untuk apa. Iya. Tapi solusinya kalau sekarang saudara saya itu berduit dengan jumlah yang sama, silahkan Anda niatkan untuk mengembalikan dana itu, entah itu ke fakir miskin atau ke pemanfaatan yang lain, dengan niatan itu untuk mensucikan kalbu kita, untuk tidak ragu-ragu itu. Betul Ya ya. nanti aku DM rekeningku ya bang ya. Tenang lah. Atau kembalikan Bunda ke Esti, keluarga. DM aja rekeningnya ya. Ulang tahun kan ya, DM aja. Ih, Serius.
Nah, itu Oke, rezeki oke. namanya, itu rezeki Siap. namanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Juma. Makasih Selalu sahabatku untuk mencerdaskan. semuanya. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Ini saling kayaknya yang diingatkan. asli nih. Oh nih mencerdaskan. Woi. Selamat Ini sore. kok asli apa palsu lagi? Selamat sore. Selamat sore. Wah ini asli Iya. bang, ini asli. Sore. Dudek, siapkan Kata dudek. Bang Juma kok udah tobat? Mencerdaskan. Kata Bang Juma kok udah tobat loh. Tadi Bang Juma bilang. Pertobatan itu ya semua insan manusia itu butuh pertobatan ya. Jadi tidak mengharapkan orang lain bertobat ketimbang diri sendiri Siap. bertobat. Oh, jadi saudara masih butuh bertobat? Kita butuh pertobatan. Loh, untuk Pertobatan apa? yang datang dari mana? Tentu pertobatan itu Untuk ketika apa ente bertobat? Untuk apa? Ajarin saya apa Ya, tujuan untuk- Anda? Untuk apa? ya untuk ya Untuk? sesuai dengan kehendak Tuhan kita hidup. Mm-mm. Buat apa adanya kitab suci? Tuhan sudah berfirman di sana. Apa? Maksudnya Ya, di mana? Untuk apa Anda bertobat? Anda kan Kristen. Iya kan? Pertobatan di dalam Kristen itu ya yang pertama Iya. ya mengimani apa yang telah tertulis di dalam kitab suci dari kejadian Itu bukan sampai bertobat Wahyu. namanya itu. Itu bukan bertobat. Coba saya kasih data ya untuk Kristen ini ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara Kristen berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi buat apa kalian bertobat? Kalian mau makan bayi manusia, kalian mau makan korupsi, kalian mau bunuh bapak ibu kalian, tidak apa-apa. Ini adalah konsep keselamatan dari pengajaran agamamu. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Theos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Enggak perlu kalian bertobat. Percuma anaknya orang kalian inginkan mati di atas tiang salib kalau masih bertobat. Itu Barusan apa? saya mengatakan kepada Anda. Barusan saja saya mengatakan kepada Anda, Anda hanya copy paste apa yang saya bicarakan. Iya, Sudah makanya saya katakan di sini. saya kan bertanya. ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, Anda terkonfirmasi lagi, Anda mengcopy paste apa yang saya ucapkan. Yang mana yang Anda anggap kitab suci? Yang dianggap Tadi kitab saya suci sudah itu. terangkan. Yang bahwasanya dianggap kitab pertobatan suci itu ketika kitab kita- yang tidak ada noda. Kalau sebuah kitab sudah ada noda, itu bukan kitab suci namanya. Pertobatan itu ketika kita mengimani apa yang tertulis. Tadi saya sudah Oh, mengatakan kamu copy salah. paste lagi. Memang Anda keliru. Pertobatan itu tidak begitu. Pertobatan itu maksudnya orang yang sudah melakukan kesalahan dosa, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan membenci perbuatan tersebut. Itu namanya bertobat. Contoh, hari ini kamu menyembah Yudas, besok nggak menyembah Yudas lagi, itu baru bertobat. Gitu, Pertobatan Bang. itu bukan dipandang dari satu aspek, saudaraku. Dari ya. mana Anda bisa Itu mengetahui aspek itu? yang satu yang Dari Anda katakan mana itu. Anda bisa mengetahui? Ya. Dari segala aspek kita harus bisa bertobat. Karena kenapa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya- Yang tertulis di Alkitab itu lengkap, bukan cuma satu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, beriman kepada apa yang telah kutulis. Kan sudah jelas tadi, Anda mengcopy paste lagi apa yang saya ucapkan. Dan Oke, merasa kalau diri gitu, Anda benar. Kalau Ya. begitu tolong tunjukkan apa kata taubat di dalam bahasa Yunani. Saya bukan orang Yunani, saya mengimani kitab suci saya yang terjemahan dari Ya, makanya bahasa jangan Yunani menggunakan dan bahasa istilah Islam. Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Di dalam agamamu itu tidak ada Tidak kata menjadi taubat. masalah. Tidak ada masalah. Itu Karena tadi kamu itulah katakan yang kitab ada suci kan? realitanya. Anda mengatakan kitab suci, tapi kitabmu kamu nodai sendiri dengan mengambil kata taubat yang berasal dari Memangnya ketika Al-Quran. Allah SWT mengatakan Injil, beriman kepada Injil, kepada Taurat, mempercayai Injil Taurat. Injil Taurat
Di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kenapa Anda pakai bahasa Arab? Loh, di mana? Tolong tunjukkan kepada saya kata Injil Anda dalam bahasa mengatakan. Yunani. Tolong Anda tunjukkan. mengatakan di dalam kitab suci Anda. Saudara, Anda bisa diskusi dengan baik. Tolong tunjukkan kata Injil dalam bahasa Yunani. Bingung kan? Kenapa Karena harus ke bahasa Yunani? Saya Loh, pakai bahasa Indonesia. tadi Anda mengatakan Injil itu dari bahasa Anda, kemudian kami ambil dalam bahasa Arab. Buktikan dulu kata Injil dalam bahasa Yunani itu mana? Di kitab Anda ada tertulis bahwasannya Anda harus wajib mengimani apa yang menjadi kitab-kitab para nabi. Ya, kitab Artinya para di sini nabi ada bukan Taurat kitab dan wartawan. Injil. Bedakan kitab Taurat para dan nabi. Injil Anda harus mengimani. Iya, kitab para nabi Anda itu. harus mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Iya. Termasuk Anda tidak buku percaya karangan kitab-kitab wartawan gitu. sebelumnya, seperti yang terkonfirmasi di dalam kitab suci Anda. Anda tidak percaya kitab-kitab sebelumnya. Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab wartawan, buku wartawan. Saya percaya. Yang saya diperintahkan beriman kepada kitabnya nabi-nabi. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Kamu akui sudah, Paulus itu nabi. Sejak Lukas kapan nabi. Nabi Muhammad membaca Markus itu Taurat nabi. dan Injil? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan Markus itu nabi. Muhammad baca Taurat dan Injil? Ya enggak pernah. Emang enggak pernah. Muhammad baca Taurat dan Injil sejak kapan? Emang enggak pernah. Kamu juga enggak pernah baca Kalau Taurat dan Muhammad Injil. tidak pernah membaca Taurat dan Injil, ngapain kamu percaya? Sekarang Nabi kamu Anda pernah saja baca tidak Taurat pernah enggak? membaca. Kau pernah baca Taurat enggak? Nabi Anda saja tidak Saya pernah membaca tanya, Taurat dan Injil. saudara pernah baca kitab Taurat tidak? Ya. Jangan modal congor di sini. Iman Kristen tidak seperti apa yang kamu pertanyaan imani. saya Ya. pura-pura dia nggak mau dengar kan? Kamu pernah baca kitab Taurat tidak? Kitab Taurat, Kejadian, sampai Wahyu itu ada di dalam kitab suci kami. Aduh. Apa Anda buta? Tidak bisa Allahu melihat, Akbar, tidak bisa Masya membaca. Allah. Yang Asal Anda imani saja maksud Anda itu, yang Anda maksud Kejadian, Keluaran, itu kitab daripada Kekaisaran Alexandria. Dalam bentuk Septuaginta. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa, itulah Taurat. Mana kitabnya Nabi Musa itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda tinggal membaca. Taurat Musa ada di dalam kitab suci kami. Mau baca tentang Kejadian Anda ada. Ya. Mau apapun Anda Nih. ada. Saya kasih Anda data Ulangan 34. Ketimbang Nabi Anda hanya kasih. mengklaim bahwasanya beriman kepada Taurat dan Injil. Dia pernah membaca tidak? Ini di mute dulu yang orang membodohkan ini, di mute dulu. Silakan saya mute Ulangan sendiri. 34 dengarkan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di ketantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Lalu kemudian dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu, dan di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di situ, di suatu lembah tanah Moab, di tentangan Pebot. Ini Taurat maksud Anda, saudara? Ini Taurat? Hah? Ini hasil surat kabar seperti ini dari wartawan ini. Itu terdiri dari Kejadian. Aduh, parah. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lama. Ini yang Anda maksud Taurat ini. Ini tulisan wartawan. Semuanya. 10 hukum Tuhan. Ini tulisan wartawan ini. Ini tulisan wartawan. Jadi yang muncul di kitab kamu itu tulisan wartawan yang tidak jelas dari mana asal usulnya, lalu kalian anggap sebagai firman Tuhan. Ini tidak mungkin Musa berkata begini, nggak mungkin. Tidak bisa berdiskusi dengan baik. Loh, saya kan nanya sama saudara, Ulangan 34 ini firman Tuhan yang diterima Nabi Musa atau bukan? Jawab. Dari A sampai Z, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Tuhan. Informasinya dari mana? Lalu Anda mau apa? Ini Informasi itu Tuhan. Anda dapatkan dari mana? Dari Tuhan.
Ditulis yang oleh mana? manusia. Tuhan yang mana? Ya Tuhan atas alam semesta. Apa firmannya Ya, kepadamu? saya Apa membacakan firmannya? dalil kepada Anda. Beginilah firman. Yesaya, ya Kok Yesaya larinya ke 44 Yesaya? nomor 6. Katanya, Beginilah firman Tuhan. katanya Tuhan berfirman kepadamu. Apa firman Tuhan kepadamu? Wahai mencerdeskin, ketahuilah kepadamu wahai nabiku mencerdeskin. Kitab Taurat yang ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah 100% firmanku, gitu maksudnya. Jadi kau nabi juga nih, terima juga firman kau. Padahal kitabmu itu adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Ini Ulangan 34. Kalau kau katakan ini murni firman Tuhan, kenapa dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadanya? Harusnya kalau ini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berfirmanlah Tuhan kepadaku, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Lalu dikatakanlah, lalu matilah aku. Kalau ini Nabi Musa, maka lalu matilah aku, hamba Tuhan. Di sanalah aku di tanah Moab dikuburkan, dan kuburanku di situ di suatu lembah. Tidak ada seorang pun yang tahu kuburku di mana hari ini. Aku Musa berumur 120 tahun ketika aku mati. Ini kalau kitabnya Nabi Musa. Tapi apa mungkin Musa menuliskan kayak begini? Gepeng. Ini wartawan yang menulis kayak begini. Mau wartawan, mau mulai. bukan Musa, Mau. ya. Tentu mulai. ini adalah manusia yang menulis. Iya, gitu dari Musa tadi. sendiri. Dari Ya, tadi. iya dong. Mulai Iya. sehat kan? Mulai Apa sehat. yang tertulis itu yang kamu imani. Ya, mulai sehat Seperti dia. yang Anda baca tadi dalilnya di dalam Bible. Nah, sekarang Ketika kalau Anda diselipkan, sekarang kalau diselipkan di sini, di nomor 14-nya diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya juga bahwa itu adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Saya tanya, kalau di sini diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya bahwa itu juga adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Semua kata dia. Tidak terangkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Aduh, parah. Dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Anda mau apa? Protes. Firman itu yang menginformasikan Nabi Adam bahwa mengklaim itu adalah bahwasanya firman Tuhan itu harus siapa? beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, baik. Ya, dibumbui kitab-kitab terdahulu. Berarti sudah Paulus dicemari oleh itu tangan Tuhanmu manusia. juga Lalu ya? kitabnya dia ditulis oleh tangan siapa? Tangan Berarti- manusia juga. Ketika dia sudah berarti- mati, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Apakah dia pernah membaca apa yang dituliskan oleh Abu Bakar? Berarti Paulus itu Dia juga sudah mati. Tuhanmu berarti ya? Hah? Berarti Paulus itu Tuhan bagimu Anda ya? tidak serta-merta memakai standar ganda ketika diskusi. Anda bisa mendengarkan penjelasan dari orang, baru Anda congor lagi. Saya menganggap Anda congor lagi. Dengarkan, berarti Anda menganggap kemudian bahwasanya kitab Anda itu yang menuliskan itu adalah Tuhan kan? Nah, mari kita baca Matius 21. Kita baca Matius 21 ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang aku? Bagaimana pendapatmu tentang aku, kata Yesus. Pendapat orang tersebut adalah dan seterusnya. Belum lagi ketika Paulus berkata, pendapatku. Menurut pendapatku, kata Paulus. Itu berarti Paulus ini adalah Tuhan. Karena kau katakan semua yang dituliskan di dalam kitabmu dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan. Pendapat kemudian Paulus berarti kau anggap Tuhan. Gitu. Gitu ya. Kitab suci mana yang Allah berbicara langsung dan bertuliskan langsung kepada kertas tuh? Kitab suci mana? Saya tanya kepada kamu. Enggak. Ya, baik Paulus, baik Yohanes, baik para nabi, baik Musa, itu adalah mereka semua adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Menurut baik. kehendak dia. Apakah dia ketika 2 dia memakai Paulus, Korintus apakah itu 8, kehendak kamu? Tentu 2 kehendak dia. Korintus 8 nomor 10. Inilah pendapatku tentang hal itu. Ini firman Tuhan ya? Iya. Pendapatku, siapa yang menyuruh Paulus mengatakan demikian? Saya tanya lagi, ketika Paulus mengatakan genome itu artinya apa? Pendapatku. Nah, sekarang saya tanya,
Sejak kapan Paulus ini menjadi Tuhan sehingga pendapatnya pun menjadi firman Tuhanmu? Silakan Anda Saya menuhankan tanya. Paulus. Saya tidak bermasalah di sini. Silakan Anda menuhankan Paulus. Loh, Akan kok jadi tetapi saya? ketika Anda yang apa mengatakan, yang Anda keluar yang dari mulut mengatakan, Paulus, Anda yang mengatakan, apapun itu yang diucapkan oleh Anda Paulus, yang mengatakan itu adalah firman bahwa Tuhan. mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan, katamu kan? Ya memang iya. Sekarang Ya, memang Paulus iya. berkata di dalam 2 Korintus 8, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah untukmu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ini pendapat Paulus. Ini firman Tuhan juga. Itu tentu pendapat Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Dari mana Lalu Anda tahu? mau apa? Dari mana Anda mau Anda apa? tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Paulus itu ada di dalam kitab suci. Artinya Dari dia mana hanya sebagai Anda tahu pengantara. bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang datang kepada Paulus? Dari mana? Anda tahu. Dari mana Apa Anda yang tahu? diucapkan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Loh. Agar apa? Agar ada pembelajaran bagi umat manusia. Bukan asal tulis, bukan asal ucap. Tentu Gitu. ada tujuan tertentu ketika Bagaimana firman Tuhan kalau dia mengatakan mengakui? demikian. Oke. Paulus mengakui bahwa apa yang dituliskan itu bukanlah firman Tuhan. Gimana tuh? Ya, apa yang menjadi ucapan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Nah ini saya bacakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Konteksnya di sana adalah ketika Anda saya tantang baca keseluruhan konteks. Saya tantang Anda untuk baca keseluruhan konteks, pasti Anda menghindar ya. Setiap kali saya tantang Anda untuk membaca satu Oke. konteks tentang ayat tersebut, maka Oke. Anda selalu menghindar. Itu Oke. konteksnya ketika Mari kita firman baca. Allah itu Mari. ditolak. Mari Di kita mana-mana baca. ditolak. Mari kita baca. Maka Mari kita baca. ayat Mari firman kita Tuhan baca. mengatakan di sana ya, mengatakan inilah yang ku beritahu kepada kamu ya, menurut begini-begini bla 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 yang kamu baca. Apakah ayat-ayat Mana, tersebut bukanlah kehendak Tuhan? Mana? Apa yang diucapkan oleh Paulus itu Mana adalah kehendak dalilnya? Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Paulus. Mana? Oke, mana? Tunjuk. Iya, mana? Oke. Ya, ketika Anda mengatakan begitu, ya, Anda saya suruh baca keseluruhan dari 4 Injil ya. 4 Tunjukkan Injil. aja Atau dalilnya. Roma. Elohim berfirman kepada Paulus, Ya. mana dalilnya? Roma, Roma. Ya. Oh, Wahyu. Roma. Korintus. ya, Anda bacakan semua itu. Karena itu firman Tuhan. yang Firman ditulis oleh Tuhan. Paulus. Sejak kapan Ya. Paulus jadi Tuhan? Roma, Korintus, Wahyu. Ya, Anda bacakan saja itu semuanya. Galatia, Anda baca. Dari mana? ayat. Sejak kapan Memangnya- Paulus ini jadi Tuhan? Kenapa tulisannya dianggap firman Silakan Tuhan? Anda beriman kepada Sejak Paulus. kapan Paulus jadi Tuhan? Sejak kapan? Silakan Anda mengimani Paulus itu adalah Tuhan. Silakan. Loh, Saya Anda batasi mengatakan Anda. ini coba lihat. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Hamba Injil Allah. Yesus kan sudah terang di sana. Injil Anda- itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Nah, Mana pengakuan Paulus bahwa sudah dia jelas. menulis? Mana? Sudah jelas. kan? Mana dia mengatakan bahwa yang dituliskan ini adalah firman Tuhan? Mana? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Di mana? kepada jemaat di Galatia, Nah, banyak Roma. Kita baca Kau lagi baca Korintus. Roma, Kau baca Korintus. Oke, kau kita baca lagi. Yesaya, Tadi Roma gagal ya. Sekarang kita baca Korintus. Wahyu. Oke. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang suci. Dengan semua orang, mana di sini Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana? Itu yang kamu baca firman Tuhan. Apa? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul Kristus. Nah. Dipanggil. Yang saya tanya firmannya kepada Paulus mana? Itu firman Theos. Mana firman Theos di sini mana? Itu yang kamu baca dari Oke, saya Kejadian ulang. sampai Wahyu. Saya ulang. Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul. Kehendak Theos. Theos Kehendak Theos mengaplikasikan dipanggil kehendaknya menjadi lewat- rasul. Yang saya tanya
saya tanya firmannya mana? Mana? Theos berfirman kepadaku. Kehendaknya dengan cara ia berfirman kepada Mana Paulus. tertulis di mana itu? Ngarang penyembah Yudas. Penyembah Yudas ini mana? Tidak. Mana di sini dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Theos berfirman Yang kepada Paulus mana? kepada Yudas, penyembah Yudas itu nabi Anda. Maka Mulai ngaco. Apalagi Roma nggak ada, Korintus nggak ada. Apalagi? Coba apalagi? Surah apa lagi yang bisa kau katakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Mana lagi? Memangnya firman Tuhan kamu pikir benda? Ya, ketika firman Tuhan itu yang disebut firman Tuhan, pengakuan Yesus. Ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu baru pengakuan sabda. Firman itu Tuhannya yang mana? Ya, di sana sudah terkonfirmasi. Artinya ketika Paulus pun atau Yohanes pun menerima firman, itu terkonfirmasi di situ. Mana tolong tunjukkan di mana Paulus menerima firman, tolong tunjukkan di mana. Semuanya mengaku begitu. Kan sudah satu aja untuk berlaku untuk semua. Mana Paulus mengaku menerima firman mana? Tadi Anda baca apa? Ini satu firman yang telah dari Paulus. Ini dari Paulus. Dengarkan dulu. Dari Paulus. Saya tanya. Itu terkonfirmasi berlaku untuk semua. Saya tanya kepada saudara. Semua para rasul. Saya gitu tanya kepada saudara, dengarkan. Dari Paulus. Ini yang menulis dari Paulus siapa? Yesus sudah mewakili apa yang semua menjadi murid-muridnya. Saya tanya lagi. Saya ulang lagi. Dari Paulus, 1 Korintus 1 nomor 1, catatan awal dari suratnya, dari Paulus. Nah, ini surat dari mana? Surat dari mana apa? Ya, 1 Korintus. Saya ulang lagi. 1 Korintus 1 dari Paulus. Ini dari mana? Ya, Anda baca. Enggak, saya tanya dulu, ini dari mana? Kan sudah tertulis tuh. Paulus mengatakan apa? Paulus mengatakan dari Paulus. Nah, itu maksudnya dari mana Anda tuh? Baca dari Paulus apa? Enggak, dari Nasi Paulus. kotak. Oke, Nasi dari goreng. Paulus. Nasi goreng. Dari Paulus katanya. Iya. Nah, Paulus saya masak tanya, apa? 1 Masak Korintus 1 ini dari mana? Paulus dari mana? Apa mau ngapain di situ? Saya tanya Anda kepada baca. saudara, dari Paulus, dalam bahasa dari Yunaninya Paulos, dari Paulus. Iya, mari. Terus apa yang dibawa 1 oleh Korintus Paulus? ini, surat 1 Korintus ini dari mana? Ya tinggal Anda baca di situ dari mana? Ya, yang saya baca di sini dari Paulus. Iya, apa kata Paulus di sana? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil jadi rasul. Kehendak Tuhan ya, kehendak Allah. Nah, ini surat 1 Korintus dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak. Kejawab kan? Yang saya tanya dari Allahnya mana? Dari Theosnya mana? Dari kehendak Tuhan. Tak ada dari kehendak ini. Ini menurut Paulus. Paulus menuliskan dari Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan bahwa ini dari kehendak Allah. Siapa yang menarasikan itu? Paulus. Yang saya minta narasi dari Tuhan untuk Paulusnya mana? Hei, apa yang dibawakan Paulus? Paulus ini mengatakan ini dari Paulus. Yang saya tanya dari Allah. Misalnya gini, dari Allah yang berkehendak kepada Paulus. Artinya surat Korintus ini firman Allah. Berfirmanlah Allah kepada Paulus. Itu baru. Tapi ini kan tidak. Dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan dari Allah kepada jemaat di Korintus. Tapi dari saya boleh menanggapi tidak? Tunggu dulu. Dari mana? Ini 1 Korintus ini dari mana? Jawab. Boleh menanggapi tidak? Saya tanya, ini 1 Korintus surat dari mana? Dari utusan Elohim atau utusan Theos. Namanya? Bapa. Namanya? Apa yang menjadi kehendaknya? Namanya siapa? Itu yang disampaikan oleh Namanya siapa? Paulus. Namanya siapa?
Sang firman itu sendiri, hakikat sang ilahi. Iya. Paulus jadi sang firman. Bagus. Iya, dari sang 1 firman, Korintus dari Bapa. 1 ini surat dari mana? Jawab. Iya, dari Bapa. Paulus sudah jadi Tuhan. Iya. Penyampai firman. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Tidak, silakan ada Saya yang paling ulang Paulus jadi lagi. Tuhan. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini itu surat dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Keren. Masya Ya. Allah. Berdasarkan kehendak Itu baru betul Theos. pengakuan Berdasarkan jujur kehendak Allah. bahwa surat 1 Korintus, bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Paulus penyampai firman Mantap Tuhan. sekali. Oke, Jadi mantap. teman-teman, kita sudah mengakui, Kristen sudah mengakui bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus Paulus. penyampai firman Tuhan. Oke. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Theos, Bapa sang firman itu sendiri. Amin. Haleluya. Oke, terserah Anda. Yang penting Anda sudah Itu yang mengakui tertulis di sana, bahwa bukan surat terserah Paulus saya. ini berupa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Kenapa Apapun Anda isinya alergi dengan nanti di Paulus? dalam, apapun nanti pengakuannya di dalam, aku adalah diskotik, aku adalah mall, aku adalah pesawat, aku adalah, yang jelas apapun isinya Bagi semuanya Anda berasal dari menciptakan kebencian terhadap Paulus. Paulus, Apapun ya, bagi Anda isinya, menciptakan kebencian terhadap Paulus. apapun isinya surat Korintus itu intinya dari Paulus. Penyampai firman Tuhan. Itu derita lo. Dia mau Haleluya. mengatakan dia penyampai firman Tuhan, urusan lo. Yang Wah, penting surat Islam. Korintus itu dari Selamat. Paulus. Dalam kebenaran. Haleluya. Paulus penyampai Allahu firman Akbar, yang sejati. Masya Allah. Nabi setelah Paulus itu takut Sahabat-sahabat, tersaingi. sallu ala Makanya Nabi. terciptalah kebencian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sore ini kita sudah mendengarkan saudara kita membodohkan. Dia mengakui bahwa 1 Korintus atau kitab Korintus itu adalah berasal dari Paulus. Laknatullah alaih. Berdasarkan Oke, kehendak apalagi Sang Paulus Pencipta. Roma sudah selesai, Korintus udah gugur. Apalagi Filipi lagi ya, Yang kita gugur lihat lagi itu Filipi. pengetahuan Anda. Kita lagi lihat Filipi lagi, Filipi. Ini juga surat-surat dari Paulus, Filipi lagi. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini. Filipi 1 dari Paulus dan Timotius. Oh, 2 orang. Ya, penyampai firman. Lagi-lagi surat Filipi ini juga dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang hari ini kita melihat Kristen menuhankan Paulus, karena dia mengatakan surat-surat Paulus itu adalah surat-surat Tuhan. Berarti yang mereka tuhankan adalah Paulus. Apalagi Korintus sudah, Filipi sudah. Coba Kolose. Anda baca isinya. Anda tidak Kita berani lihat baca Kolose, isinya. nggak ada isinya, pokoknya apapun isinya yang jelas dari Paulus. Takut. EGP. Ya, Takut. sekarang kita lihat apa yang tertulis di Kolose. Kita lihat di kitab Kolose. Kolose 1 nomor 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Anda baca dong. Dari Isinya Paulus Anda baca. lagi. Dari Paulus lagi. Ada 4 sudah. Roma, Korintus, Filipi, Kolose. Semuanya dari Paulus. Tidak ada dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi surat Rasul Paulus itu Kristus. teman-teman. Coba Penyampai Galatia firman Tuhan. lagi. Kita lihat lagi Galatia 1. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dari Tuhan. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. La haula wala quwata illa billah.
Galatia juga adalah- dari Paulus. Rasul Sudah adalah- berapa teman-teman? Roma, Rasul adalah Korintus, penyampai. Filipi, Kolose, Galatia. Sudah 5. Semua 5 surat Paulus dari Paulus sendiri, bukan firman Tuhan. Apalagi Rasul teman-teman? adalah- Apalagi? Rasul adalah. Apalagi Rasul teman-teman? Selain yang 5 ini apalagi? Ibrani abang, Ibrani. Ibrani lagi, tapi Ibrani ini masih masih simpang siur siapa pengarangnya. Kita lihat ya teman-teman. Ya kita lihat teman-teman adalah- sekalian. Penyampai. Nenekmu kiper Firman suka-suka kau lah. Tuhan. Suka-suka kau Berarti mau firman Paulus adalah Tuhan rasul? yang jelas yang kita lihat bukan dari Tuhan, dari Paulus. Nabi besar yang datang Ya. tahun 600-an. Lalu kita Ia lihat, takut tersaingi, makanya kita tercipta lihat kebencian kemudian kepada Paulus. kalau Ibrani ini Haleluya, Dinda, tepuk tangan. Ibrani ini belum jelas ini tulisan siapa, belum ada diterangkan oleh bapak-bapak gereja kitab Ibrani ini. Itu apakah surat Paulus atau bukan? Nah, kita lihat apalagi selain Ibrani. Ayo. Filemon, teman-teman. Filemon. Matius, Markus, Lukas, Filemon. Nah, Yohanes. Filemon 1. Itu Bab 1 Filemon, nomor 1 Ibrani. dari Paulus. Rasul A. Dari Paulus Rasul T. juga. Jadi sudah 6 ya. Sudah 6 buku yang ada di agama Kristen itu semuanya berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Apalagi selain Filemon, apalagi? Bisa para rasul. Itu Titus. Titus. Ini kitab saya, ini lama-lama robek ini. Titus 1 nomor 1 dari Paulus hamba Theos dan Rasul Yesus. Ahai, sudah 7 ya, sudah 7 surat yang ada di dalam kitab saudara Kristen. 7 surat ini semuanya berasal dari Paulus. Oke, apalagi sudah 7 apalagi? Al-Quran Efesus, semuanya. Apalagi? Apa? Perkataan Muhammad. Efesus Muhammad 1. seorang ciptaan. Kita lihat Efesus 1 nomor Muhammad 1. manusia. Kitab saya lama-lama robek ini. Dari Paulus Rasul Kristus ditulis yang oleh sahabat kehendak para Theos. 8 sudah surat di dalam kitabnya Kristen, semuanya dari Paulus. 8. Apalagi saudara-saudara? Semuanya dari Muhammad. Tesalonika. Apalagi Muhammad. Tesalonika halaman 500 sekian. Kita lihat lama-lama buku saya ini robek. 1 Tesalonika 1 nomor 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius berdua. Sudah 9 kitab yang ada di dalam agamanya Kristen, semua dari Paulus. Paulus, kamu hebat. Ada lagi teman-teman? Dua. Udah. Pokoknya kalau Tesalonika itu sudah dari Paulus. Apalagi? Udah 9 Kenapa tuh. Paulus gak ada sendiri bang nama kitabnya bang? Nah itu dia, karena dia hanya penulis surat. Ayo. Apalagi yang ke-10, apalagi? Teman-teman, masih ada kah? Kasih cukup 60 kalau udah. perlu. Udah. Oke, Timotius. Sudah kan Timotius belum ya? Udah tadi Timotius, Belum. Timotius 1. Lama-lama buku saya robek ini dibolak-balik. Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus. 10 sudah buku di dalam bukunya Kristen, semuanya dari Paulus. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, ini kalau umat Islam masih mau murtad, memegang buku yang kayak begini, celakalah kalian.
Ya, biarkan aja teman kita Kristen memegang teguh bukunya sendiri. Jangan lagi kita mau ikut-ikutan. Ya, bayangkan aja nih 10 buku semuanya dari Paulus. Dari Yesus ada nggak? Satu aja. Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak dari Yesus? Nggak ada. Dari Paulus baru 10 nih. Kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Masa cuman 10? Ayo, ayo. Kalau saya selesaikan sendiri kan nggak enak ngomong sendiri. Ayo bantu dong. Kita sapa dulu nih Bang. Marianus, selamat sore. Agama apa Marianus? Marianus. Kayak merek minuman. Ya. Marianus. Ayo, ayo, ayo.